Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 dari Kota Banjarmasin yang terdiri dari saya, Rahmi Widiati SPDGR dari SMA Islam Sabilal Mustadin Banjarmasin dan rekan saya Potekat Ismena Triputri dari SMK Farmasi Banjarmasin. dan teman saya Misbah SPD dari SDN Pengembangan 8. Saya Rina Rukmana SPD dari SMA Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin. kami akan mendemonstrasikan proses coaching dalam supervisi akademik dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rina, apa kabarnya nih? Ya, alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat ya Ibu? Hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah hari ini Ibu sehat juga, Ibu sehat juga. Oh ya Ibu Rina, hari ini kan ada kegiatan coaching ya Ibu ya? Ya, betul sekali Bu Misbah. Iya, untuk kegiatan coaching ini saya akan mengamati Ibu ya dengan sesuai dengan rubrik penilaian, sesuai dengan alur tirta, baik itu dengan tujuannya, identifikasinya, rencananya, dan juga tanggung jawabnya. Dengan alur tirta harus diamati dengan prinsip daripada coaching itu. Yang pertama yaitu dengan mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mampu menggali potensi pada coaching. Nah, Ibu Rina siap? Siap Bu. Oke, Ibu Rina, Ibu ada 3 pertanyaan yang Ibu Rina jawab nanti. Yang pertama itu apa yang ingin dikembangkan, potensi apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Rina? Kalau potensi atau kompetensi saya sebagai coaching yang akan saya kembangkan, yang pastinya pertama kehadiran penuh. Dan saya akan mendengarkan dengan baik saat coach itu memberikan gambaran tentang masalahnya. Terus mendengarkan dengan aktif tentang permasalahan yang coach hadapi, serta bertanya mengenai hal-hal yang dia ingin kembangkan sama ingin menjadikan solusi, yaitu membuat suatu pertanyaan terbobot. Iya, bagus sekali ya Ibu Rina ya. Oke Ibu Rina, ini yang pertanyaan kedua ya. Bagian mana, kompetensi mana yang spesifik yang harus dikembangkan Ibu Rina? Yang lebih khusus dan spesifik tentang kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu adalah membuat pertanyaan terbobot. Karena dengan pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan tersebut agar memudahkan coachnya untuk bercerita tentang permasalahannya terbuka terhadap saya. Jadi saya akan mengarahkan dan membimbing coach tersebut mendapatkan solusinya. Iya, benar sekali ya Ibu Rina ya. Oke Ibu Rina, ini pertanyaan terakhir ya Bu Rina ya. Indikator ketercapaian nih dari tujuan pengembangan Ibu Rina yang ingin kembangkan. Indikator ketercapaian itu pastinya saya ingin membantu coach dalam menemukan solusi permasalahannya dan membantu juga serta membimbing coachnya menemukan strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Iya, mantap sekali Ibu Rina ya. Mudah-mudahan nanti pada saat pelaksanaan observasinya, coachingnya nanti berjalan dengan lancar ya Bu Rina ya. Amin Bu, terima kasih atas doanya Bu. Iya, sama-sama Bu Rina. Ibu permisi dulu ya. Nanti Ibu akan lihat pada saat observasi nanti. Terima kasih banyak Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Ya, alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat ya Ibu? Hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah hari ini Ibu sehat juga, Ibu sehat juga. Oh ya Ibu Rina, hari ini kan ada kegiatan coaching ya Ibu ya? Ya, betul sekali Bu Misbah. Iya, untuk kegiatan coaching ini saya akan mengamati Ibu ya dengan sesuai dengan rubrik penilaian, sesuai dengan alur tirta, baik itu dengan tujuannya, identifikasinya, rencananya, dan juga tanggung jawabnya. Dengan alur tirta harus diamati dengan prinsip daripada coaching itu.
Yang pertama yaitu dengan mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mampu menggali potensi pada coaching. Nah, Ibu Rina siap? Siap, Bu. Oke, Ibu Rina, Ibu ada 3 pertanyaan yang Ibu Rina jawab nanti. Yang pertama itu apa yang ingin dikembangkan, potensi apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Rina? Kalau potensi atau kompetensi saya sebagai coaching yang akan saya kembangkan, yang pastinya pertama kehadiran penuh, dan saya akan mendengarkan dengan baik Ya, saat coach itu memberikan namanya nih gambaran tentang masalahnya, ya, terus mendengarkan dengan aktif tentang permasalahan yang coach hadapi, serta bertanya mengenai hal-hal yang dia ingin kembangkan sama ingin menjadikan solusi, yaitu membuat suatu pertanyaan tersebut. iya, bagus sekali ya Ibu Rina ya. Oke, Ibu Rina, ini yang pertanyaan kedua ya. Bagian mana, kompetensi mana yang spesifik yang harus dikembangkan Ibu Rina? Yang lebih khusus dan spesifik tentang kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu Ya. adalah membuat pertanyaan tersebut, Iya, karena dengan pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan tersebut agar memudahkan coachnya untuk bercerita tentang permasalahannya, terbuka terhadap saya. Jadi saya akan mengarahkan dan membimbing coach tersebut mendapatkan solusinya. iya benar sekali ya Ibu Rina ya. Oke Ibu Rina, ini pertanyaan terakhir ya Bu Rina ya. Indikator ketercapaian nih dari tujuan pengembangan Ibu Rina yang ingin kembangkan. Indikator ketercapaian itu pastinya saya ingin membantu coach dalam menemukan solusi permasalahannya dan membantu juga serta membimbing coachnya menemukan strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Iya, mantap sekali Ibu Rina ya. Terima Mudah-mudahan kasih, Bu. nanti pada saat pelaksanaan observasinya, coachingnya nanti berjalan dengan lancar ya Bu Rina ya. Amin, Bu. Terima kasih atas doanya, Bu. Iya, sama-sama Bu Rina. Ibu permisi dulu ya. Iya, Bu. Nanti Ibu akan lihat pada saat observasi nanti. Terima kasih banyak, Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Bu Rani. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah. Maaf pula ulun mengganggu nih sore-sore begini. Ada apa, Bu? Sebenarnya ulun menemui ibu ini mau ada yang ulun ceritakan Bu tentang permasalahan di sekolah gitu. Nah, bagaimana hari ini Bu keadaannya, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah Bu sehat-sehat aja, tapi ada itulah sedikit masalah gitu. Ya, nah silakan Bu, kalau ingin cerita saya siap untuk mendengarkan keluh kesah dari Ibu Rani. Terima kasih Bu Rina sudah mau mendengarkan. Jadi gini nih Bu, di sekolah saya kan mengampu tuh mata pelajaran biologi tuh. Biologi ini selama ini di momok siswa itu di kepala mereka, biologi itu adalah mata pelajaran yang banyak hafalannya, kemudian susah, banyak istilah-istilah ilmiah yang sulit dipahami oleh siswa, sehingga keaktifan siswa di kelas itu menjadi tidak optimal Bu, karena anggapan mereka itu biologi itu adalah mata pelajaran yang susah seperti itu, banyak hafalan, sehingga keaktifan siswa di kelas itu menjadi tidak optimal lah begitu Bu. Mereka belajarnya agak tidak bersemangat karena di kepala mereka sendiri sudah biologi itu susah gitu Bu. Seperti itu ya permasalahan Ibu hadapi saat kegiatan belajar mengajar Bu ya. Iya betul. Nah, apalagi mata pelajaran biologi yang banyak hafalan seperti itu ya Bu ya. Banyak kata-kata yang sulit sepertinya ya. Iya betul, kata-kata ilmiah gitu Nah, Bu. iya betul sekali. Nah, jadi tujuan Ibu Rahmi ke sini untuk membicarakan permasalahan itu ya Bu ya, tentang anak-anak yang menjas biologi itu sulit seperti ya, itu betul. ya. Nah, Jadi tujuan ulun bicara sama Ibu Rina ini untuk menghilangkan image biologi itu sebagai mata pelajaran yang sulit, banyak hafalan, serta pembelajaran biologi itu ada pembelajaran yang tidak menarik begitu bagi mereka. Nah, Bu. Nah, jadi sini kita lihat keaktifan siswanya ya, Ya, itu di betul. dalam mata pelajaran biologi. Ya, karena mereka sudah di kepala mereka biologi itu susah, sehingga mereka belajar itu agak malas-malasan, sehingga di kelas tidak aktif Bu. Nah,
Jadi kira-kira menurut Ibu Rahmi kalau dalam level 1 sampai 10 sekarang ya saat ini siswa itu di level berapa kalau 1 sampai 10 Bu? Dilihat dari keaktifan siswa di kelas, saya melihatnya sekarang itu masih di level 5 lah Bu. Karena ada sebagian yang aktif, ada sebagian yang tidak. Oke, baiklah Ibu Rahmi. Nah, kira-kira Ibu Rahmi punya strategi nggak untuk menghadapi anak-anak yang demikian? Kan yang tahu situasi Ibu Rahmi Ya, sendiri. betul. Bahwa pasti Ibu Rahmi akan menemukan ya dalam perjalanan tersebut strategi dalam menghadapi siswa yang menjudge tadi bahwa biologi adalah Jadi strategi ini saya sudah pikirkan sih Bu, strateginya itu yang pertama saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu. Jadi selain pembelajaran berdiferensiasi, nanti akan terciptalah pembelajaran biologi itu menjadi pembelajaran yang menyenangkan gitu. Karena dalam pembelajaran berdiferensiasi kan kita sudah mengetahui itu sebelum melaksanakannya harus tahu bagaimana minat anak, kebutuhan anak, kemudian latar belakang, ada budaya dan sebagainya. Jadi dari sana ulun bercermin kira-kira bisa nih untuk menghilangkan image biologi susah, kemudian supaya biologi menjadi pembelajarannya menjadi lebih aktif dan menyenangkan, maka saya akan melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi. bagus sekali ya Bu Rahminya sudah mempunyai strategi untuk menghadapi tadi atau siswa. Nah, kira-kira Bu Rahmi ada nggak ukuran atau tujuan keberhasilannya itu ada levelnya nggak? Misalnya dibikin atau Ada Bu, tentu saja saya pikirkan. Jadi level keaktifan siswa itu saya lihat pada saat proses belajar mengajar, anak itu misalnya kegiatan, misalnya saya melaksanakan pembelajaran diferensiasi proses nih Bu. ya, Misalnya diferensiasi prosesnya pada saat praktikum itu saya berharap semua anak itu bisa terlibat aktif Bu pada saat melaksanakan praktikum tersebut. Kemudian pada saat penyusunan laporannya nanti itu masuk ke diferensiasi produk, anak-anak bisa membuat hasil praktikumnya itu sesuai dengan minat mereka. Ada yang boleh dalam bentuk poster, boleh laporan tertulis, boleh infografis atau foto-foto, atau boleh nanti hasil produk praktikumnya dengan dia ngevlog gitu Bu. Jadi dari sana saya berharap aktifan siswa menjadi meningkat, pembelajaran biologi dianggap bukan pembelajaran yang sulit gitu. Itu indikator yang saya mau. ya bagus sekali Bu Rahmi ya. Nah, kira-kira Bu Rahmi sudah membuat apa namanya tabel-tabel untuk penilaian memudahkan ya levelnya tersebut. Ya betul, tercapai. sebelum itu level tercapai, otomatis saya yang pertama dulu ingin menyusun modul ajar berdiferensiasinya Nah, ya, dulu bagus Bu. itu, Bu Jadi Rahmi. dari modul ajar itu nanti tergambar bagaimana proses pembelajarannya, langkah-langkah pembelajarannya, kemudian cara penilaiannya, afektif, kognitif, dan psikomotoriknya Bu. Dari sana nanti dimasukkanlah itu indikator ketercapaian pembelajarannya itu. Luar biasa ya Bu Rahmi ya. Terima kasih Bu. Sudah bisa menyusun strategi, tadi ya mengukur penilaiannya, membuat modul yang penting tadi Ya, Bu betul Rahmi sekali. untuk mengidentifikasi anak-anak tersebut terhadap keterberhasilan anak-anak dalam menjalankan dan memahami mata pelajaran biologi. Nah, kira-kira kapan ya Bu dan mulai aksi tersebut atau strategi yang Ibu Rahmi buat tadi? Untuk memulainya saya akan melakukannya segera Bu. Kalau bisa besok akan saya buat Besok, modul untuk modul pembelajaran diferensiasinya. Untuk pelaksanaan proses pembelajarannya nanti akan saya laksanakan pada saat tahun ajaran baru. Oh, bukan tahun ajaran baru sih, semester depan Bu. Karena ini kan sudah proses ulangan nih, tidak ada proses pembelajaran, maka nanti pada saat semester baru modul yang sudah saya susun itu akan langsung saya terapkan pada saat proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Biasa ya Bu ya. Nah, tadi sudah tahu kapan ya dibuatnya, maksudnya waktunya. Nah, kira-kira komitmen terhadap rencana Ibu apa nih? Komitmennya saya menanamkan pada diri sendiri kan Bu, berkomitmen bahwa saya harus melaksanakan pembuatan modul itu secepatnya. Nanti untuk yang terlibat dalam proses itu nanti otomatis saya sendiri kan dengan
membuat modul, nanti bisa dengan browsing di internet bagaimana contoh modul yang baik dengan bukan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian melihat kebutuhan siswa, nanti saya akan bertanya pada wali kelasnya atau guru di tahun sebelumnya supaya tahu kebutuhan siswa supaya bisa menyusun modul pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kira-kira Bu Rahmi perlu bantuan orang lain kah dalam melaksanakan strategi itu? Bantuannya untuk menyusun modul supaya tahu kebutuhan siswa, otomatis saya akan menanyakan kepada wali kelasnya untuk tahu dulu nilai mata pelajaran yang di mata pelajaran lain, kemudian menanyakan juga nanti pada guru sebelumnya, kemudian otomatis ini tidak akan bisa berjalan dengan baik apabila saya tidak akan melibatkan dengan siswa. Mantap sekali ya Bu Rahminya. Dengan proses coaching ini ada tujuannya yang sudah kita garis bawahi, terus masalahnya juga kita tahu apa tadi ya, dan mendapatkan strategi sama solusi untuk menghadapi permasalahan yang ada. Ya. Nah, jadi di solusi tersebut ada dari Ibu Rahmi sendiri. Nah, saya cuma mengarahkan. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama, terima kasih juga Bu Rahmi mau terbuka dengan Bu ya, dengan segala permasalahan. Mungkin nanti kalau ada masalah bisa kita berbicara lagi dengan tujuan yang lebih baik lagi untuk mencerdaskan. Ya, terima kasih Bu sudah mau mendengarkan unek-unek saya. Sekarang tuh perasaannya sudah lega lah Bu. Awalnya kan saya bingung apa yang harus saya lakukan, dengan tadi bantuan Ibu Rina juga kan membantu mengarahkan saya, jadi saya bisa dapat solusinya yang terbaik insya Allah. Sama-sama, terima kasih juga Bu Rani ya. Sampai ketemu lagi Bu. Ini sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Misda. Apa kabarnya Bu Rina? Iya, alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu? Sama-sama sehat aja. Ya, Oh iya Ibu Rina, tadi Ibu melihat observasi Ibu pada saat coaching. Oh mantap sekali Ibu, luar biasa. Nah, Ibu terima kasih banyak. Iya sama-sama. Ini tadi dari observasi yang Ibu laksanakan, coaching laksanakan tadi, ada 3 hal nih yang Ibu ingin tanyakan. Yang pertama itu apa yang sudah dilakukan saat coaching? Ya, yang tadi saat dilakukan saat coaching ya Bu ya. Iya. Jadi tadi saya menggunakan alur Tirta untuk mengujinya, yaitu yang pertama mengajukan tujuan ke apa sih tujuannya yang ingin dicapai saat pertemuan tersebut. Nah, lalu yang kemudian mengidentifikasi apa yang dihadapi oleh coaching tersebut. Jadi harus bisa-bisa tuh menggali ya permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Selanjutnya rencana aksi atau strategi yang akan dilakukan oleh coachnya Bu. Nah, kemudian terakhir tanggung jawab dan komitmen yang dilakukan oleh coach setelah menjalankan strategi itu Bu, sesuai dengan alur kita untuk memudahkan coach dan menyelesaikan masalahnya Bu. Iya, berarti itu Ibu sudah melakukannya ya pada saat coaching tadi, luar biasa Ibu Rina. Untuk pertanyaan kedua Ibu Rina nih, kompetensi apa lagi yang dikembangkan? Nah, kalau kompetensi yang saya akan kembangkan ya Bu dalam proses coaching tersebut, yaitu pertama mendengarkan aktif Bu, sama yang kedua adalah membuat pertanyaan. Nah, kalau saat mendengarkan aktif itu kadang-kadang kita bisa buyar ya fokusnya Bu lah, karena ada sesuatu yang teringat mungkin ya. Jadi bagaimana nanti saya lebih berlatih kembali untuk mendengarkan permasalahan dari coaching. Yang kedua mengenai pertanyaan pembobot Bu. Nah, di situ kita harus bisa membuat pertanyaan yang kira-kira coach tersebut bisa terbuka dengan kita dalam segala hal permasalahannya. Jadi kan memudahkan kita membimbing untuk mengarahkan mendapatkan solusi terbaik. Iya, mantap Ibu Rina ya. Ini pertanyaan terakhir nih Ibu Rina ya. Nih, setelah dari 2 pertanyaan ini nih, apa yang dapat Ibu gambarkan dari kegiatan ini? Ya, yang terakhir ini apa yang saya dapatkan ya Bu ya dalam proses tersebut, di mana saya bisa menjalankan alur kita ya Bu ya, bersama coach dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Membuat prinsip coaching Bu. Nah, lebih mengembangkan prinsip coaching itu yang
di mana adanya kolaborasi, kemitraan terhadap coachingnya juga, terus proses kreatifnya tadi dengan adanya pertanyaan berbobot tadi, terus yang terakhir memaksimalkan kompetensi yang kalian miliki. Maksudnya coachnya ya Bu ya, supaya mereka sebenarnya memiliki kompetensi yang bagus. Nah, tapi kadang-kadang coaching itu nggak paham atau nggak sadar bahwa dia memiliki kompetensi tersebut. Nah, jadi itu digali kembali. Iya, Nah, terus digali ya Bu ya. iya, betul. Iya. Oke Bu, ini sudah cukup. Jawaban Ibu luar biasa. Mudah-mudahan nanti pada saat kegiatan yang lain Ibu saat meng-coaching Ibu dapat lebih mantapkan lagi ya Bu ya, lebih maksimal lagi. Bu atas doanya juga. Iya, sama-sama. Ibu permisi dulu ya Bu Inayat. Terima kasih ya. Ibu Sama-sama, ucapkan terima kasih juga, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.